Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas D Prodi Perbankan Syariah Universitas Ahmad Dahlan akan mempresentasikan mata kuliah Al-Quran dan Hadis dengan materi Mukjizat Al-Quran sebagai dasar hukum. Sebelum mulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, dengan saya sendiri, Wardah Naila Ardila. Saya berasal dari Semarang. Perkenalkan, nama saya Iqbal Mutaki Zudi. Saya berasal dari Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Lisa Dian Astuti dari Sumatera Selatan. Perkenalkan, nama saya Ninda Dwi Septiani. Saya berasal dari Magelang, Jawa Tengah. Perkenalkan, nama saya Rinda Rosyada Nafiah, berasal dari Piungan, Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Raden Lala Nulailitika Fitriani. Asal saya dari Sleman, Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Dian Yuni Lestari, asal dari Jakarta. Sebelum presentasi dimulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran bukanlah kitab undang-undang yang menggunakan ibarat tertentu dalam menjelaskan hukum. Al-Quran adalah sumber hidayah yang di dalamnya terkandung norma yang dapat diformulasikan dalam bentuk hukum dan undang-undang. Dalam menjelaskan hukum, Al-Quran menggunakan beberapa cara dan ibarat, yaitu dalam bentuk tuntutan, baik tuntutan untuk berbuat yang disebut suruhan atau perintah, atau tuntutan untuk meninggalkan yang disebut dengan suruhan atau perintah, menunjukkan keharusan untuk berbuat suatu keharusan, melaksanakan sholat dengan perintah Allah dalam surat An-Nisa ayat 77 yang berbunyi qimus sholah, yang berarti laksanakanlah sholat. Larangan menunjukkan sebuah keharusan meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh agama, seperti membunuh, seperti firman Allah Quran Surat Al-An'am ayat 151 yang berbunyi wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bilhaq, yang berarti janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak. Bentuk perintah dalam Al-Quran yang menunjukkan keharusan menjauhi suatu perbuatan, di samping menggunakan kata larangan, juga sering menggunakan cara dengan memberikan ancaman bagi pelaku suatu perbuatan, seperti keharusan meninggalkan pencurian. Seperti yang tertera dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 58 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wassariku wassarikatu faqta'u aydiyahuma, yang artinya, pencuri laki-laki dan perempuan potonglah tangan keduanya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa Al-Quran merupakan sumber Islam yang paling pokok dan beranggapan bahwa Al-Quran tidak bisa dilepaskan dari As-Sunnah karena kaitan antara keduanya sangat erat sekali, sehingga seakan-akan beliau menganggap keduanya berada pada satu martabat. Namun bukan berarti Imam Syafi'i menyamakan derajat Al-Quran dan As-Sunnah, namun kedudukan As-Sunnah itu adalah sumber hukum setelah Al-Quran yang keduanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan kemujizatan yang dimiliki oleh Al-Quran, maka pantaslah bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum yang pertama dalam menentukan hukum suatu perkara. Urutan sumber-sumber hukum menurut Imam Syafi'i adalah: yang pertama Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Ijma adalah kesepakatan para ulama mengenai hukum dari suatu perkara atau masalah, sedangkan qiyas adalah menyamakan hukum dari suatu perkara yang muncul yang belum ada dasar hukumnya dengan masalah serupa. Sebagai sumber hukum yang utama, Al-Quran memuat sisi-sisi hukum yang mencakup berbagai bidang. Secara garis besar, Al-Quran memuat 3 sisi pokok hukum. Yang pertama, hukum i'tiqadiyah yang dikaji dalam ilmu tauhid atau usuluddin, yakni hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajiban orang mukallaf, meliputi keimanan kepada Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari kiamat, dan ketetapan Allah, qada dan qadar. Yang kedua yaitu hukum khuluqiyah yang kemudian dikembangkan dalam ilmu akhlak, yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan perilaku orang mukallaf guna mengisi dirinya dengan sifat-sifat keutamaan atau fadail atau al-a'mal dan menjauhkan diri dari segala sifat tercela yang menyebabkan kehinaan. Yang ketiga yaitu hukum amaliyah yang pembahasannya dikembangkan dalam ilmu syariah, yakni segala aturan hukum yang berkaitan dengan segala perbuatan, perjanjian, dan muamalah sesama manusia. Segi hukum inilah yang lazimnya disebut dengan fiqih atau Al-Quran, dan itulah yang dicapai dan dikembangkan oleh ilmu ushul al-fiqih.
Saya di sini akan membahas teks yang ada di sebelah sini. Tak kalah menakjubkan lagi ketika Al-Quran berbicara tentang hukum tafsir, baik yang bersifat individu, sosial, pidana, perdata, ekonomi, serta politik dan ibadah. Sepanjang sejarah peradaban umat manusia selalu berusaha membuat hukum-hukum yang mengatur sekaligus sebagai landasan hidup mereka dalam kehidupan mereka. Namun, demikian hukum-hukum tersebut selalu direkonstruksi, diamandemen, bahkan dihapuskan sesuai dengan tingkat kemajuan intelektualitas dan kebutuhan dalam kehidupan sosial yang semakin kompleks. Perkara ini tak berlaku pada Al-Quran. Hukum-hukum Al-Quran selalu kontekstual, berlaku sepanjang hayat, dimanapun dan kapanpun, karena Al-Quran datang dari Zat yang Maha Adil lagi bijaksana. Dalam menetapkan hukum Al-Quran menggunakan cara-cara sebagai berikut. Pertama, secara mujmal. Cara ini digunakan dalam banyak urusan ibadah, yaitu dengan menerangkan pokok-pokok hukum saja. Demikian pula tentang muamalat badaniyah Al-Quran. Hanya menggunakan kaidah-kaidah secara kuliah, sedangkan perinciannya diserahkan pada as-sunnah dan ijtihad para mujtahid. Kedua, hukum yang agak jelas dan terperinci. Misalnya hukum jihad, undang-undang perang hubungan umat Islam dengan umat lain, hukum tawanan dan rampasan perang. Seperti surah At-Taubah ayat 41. Ketiga, jelas dan terperinci. Di antara hukum-hukum ini adalah masalah hutang piutang, surah Al-Baqarah ayat 282. Tentang makanan yang halal dan haram, surah An-Nis ayat 29. Tentang sumpah, surah An-Nahl ayat 94. Tentang perintah memelihara kehormatan wanita, di antara surah Al-Ahzab ayat 59 dan perkawinan, surah An-Nisa ayat 22. Yang menarik di antara hukum-hukum tersebut adalah bagaimana Tuhan menformat setiap hukum atas dasar keadilan dan keseimbangan, baik untuk jasmani, rohani, individu, sosial, sekaligus ketuhanan. Misalnya salat, yang hukumnya wajib bagi setiap muslim yang sudah akil balik dan tidak boleh ditinggalkan atau digantikan dengan apapun. Dalam konteks sosial, salat mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar seperti yang terkandung dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya, salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang kedua, perbuatan tersebut merupakan biang kerok penyakit sosial. Semua bentuk kejahatan sosial seperti politik kotor, korupsi, kriminalitas, pelecehan seksual, dan semua itu disebabkan oleh nafsu, syaitoniyah, dan sholat adalah obat mujarab untuk itu. Oleh karena itu, kita harus menyelesaikannya dengan melaksanakan keputusan bersama. Kemudian, karakteristik sekaligus rahasia hukum-hukum Tuhan yang selalu menjaga keadilan dan keseimbangan baik individu, sosial, dan ketuhanan yang tak mungkin manusia mampu menciptakan hukum secara kooperatif dan holistik. Oleh karena itu tak salah bila seseorang Rashid Rida sebagaimana dikutip oleh Quraisy Shihab mengatakan dalam Al-Manarnya bahwa petunjuk Al-Quran dalam bidang akidah, metafisika, akhlak, dan hukum-hukum yang berkaitan dengan agama, sosial, politik, dan ekonomi merupakan pengetahuan yang sangat tinggi nilainya. Dan jarang sekali yang dapat mencapai puncak dalam bidang-bidang tersebut kecuali mereka yang memusatkan diri secara penuh dan mempelajarinya bertahun-tahun. Padahal sebagaimana maklum Muhammad, sang pembawa hukum tersebut adalah seorang ummi dan hidup pada kondisi di mana ilmu pengetahuan pada masa kegelapan. Contoh lain, misalnya surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzon gholizal qalbi lan faddu min haulik
fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallahi innallaha yuhibbul mutawakkalin, yang artinya maka disebabkan rahmat dari Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar. Tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu manfaatkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulat tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ayat di atas menganjurkan untuk menyelesaikan dengan asas musyawarah agar dapat memenuhi keadilan bersama dan tidak ada dirugikan. Nilai yang dapat diambil adalah bagaimana manusia harus bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan kelompoknya, karena hasil keputusan dengan musyawarah adalah keputusan bersama. Dengan demikian itu keutuhan masyarakat tetap terjaga. Selanjutnya, apabila sudah sepakat dan saling bertanggung jawab, maka bertawakal kepada Allah. Hal ini mengindikasikan harus adanya kekuasaan mutlak dan menjadi sentral semua hukum dan sistem tata nilai manusia. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.